Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kasyatala dengan NIM 2024 31175. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan pro, eh, PPT penawaran dari proyek saya, yaitu proyek MediEdu Connect, yaitu Integrated Health, Education and Medical Tourism Platform. Dan ini adalah proposal perencanaan proyek dan penawaran investasi strategis. Diajukan kepada PT Sejahtera Digital Ventures, diajukan oleh Media Udu Connect Batch tanggal 31 Oktober 2025. Dan saya di sini sebagai project manager, dan di bawah juga tertera lokasi dari eh, saya sendiri. Oke, saya akan lanjut. Oke, ringkasan eksekutif. Jadi identitas dan visi saya. Jadi kami adalah startup health tech yang fokus pada solusi digital terintegrasi, dan visi kami adalah platform all-in-one yang menggabungkan telemedicine, edukasi kesehatan, dan wisata medis untuk mengatasi fragmentasi layanan di Indonesia. Lalu penawaran yang kita berikan adalah investasi yang kita butuhkan yaitu sebanyak 1,26 miliar, yaitu dari seed funding. Dan total budget untuk proyek ini adalah sebanyak 1.800.000.000, dan durasi proyek ini selama 10 bulan dari bulan Januari sampai Oktober 2026. Dan target dan dampak kita yaitu 50.000 pengguna terdaftar, yaitu selama 6 bulan pasca launch. Dan ROI kita tuh break even point dalam 18 bulan. Dan mitra kita yaitu sebanyak 15 rumah sakit, partner, dan dukungan hibah pemerintah. Lalu latar latar belakang dan peluang pasar. Jadi apa sih masalah kita? Yaitu fragmentasi sektor. Karena layanan kesehatan, pendidikan, dan pariwisata beroperasi terpisah, menciptakan inefisiensi. Lalu juga adanya kesenjangan akses. Layanan berkualitas sulit diakses di daerah terpencil di Indonesia. Lalu literasi yang rendah, dibutuhkan edukasi untuk meningkatkan, namun sumber daya terpercaya itu terbatas. Dan peluang kita yaitu pertumbuhan kelas menengah, permintaan tinggi untuk medical tourism, digitalisasi, pergeseran perilaku konsumen ke mobile first, dan juga solusi terintegrasi, efisiensi biaya dan waktu melalui satu ekosistem. Lalu kita memberikan solusi yaitu ekosistem MediEdu Connect, yang mana ini tuh mengintegrasikan yang pertama itu telemedicine, yaitu kita bisa melakukan konsultasi video dokter spesialis, AI symptom checker, dan e-prescription, dan EHR teleenkripsi. Lalu yang kedua yaitu education, video pembelajaran bersertifikat, webinar live, artikel interaktif, dan juga gamification atau quiz. Lalu yang ketiga ada medical tourism, booking paket treatment RS internasional, travel concierge, visa akomodasi, dan multilingual support. Lalu kita lanjut. Dan arsitektur teknis dan standar kepatuhan kita. Yang mana tech stack kita itu menggunakan mobile, membutuhkan mobile, dan juga back end, dan juga cloud, cloud, infra, dan juga database. Lalu kita juga menyiapkan untuk compliance dan security. Kita itu menggunakan regulasi resmi dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 dan juga UU Nomor 17 Tahun 2023. Dan data privasi kita ekskripsi setara HIPAA ISO 27001 OWASP Top 10. Dan performance kita 99,5% uptime SLA, kurang dari 3 detik load time. Lalu target pasar dan tujuan bisnis kita. Target geografis di fase pertama itu ada di Indonesia dan juga Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Dan kita masih menargetkan di sekitaran Asia Tenggara. Lalu untuk bahasa yang ingin kita
targetkan nantinya yaitu mencakup bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Mandarin. Lalu kita menargetkan 50.000 user yang terdaftar selama 6 bulan pertama dan juga 15 rumah sakit partner yang terintegrasi. Lalu target break even point kita itu selama 18 bulan. Dan target rating aplikasi kita di Play Store ataupun di platform yang menyediakan aplikasi aplikasi kita untuk di-download yaitu ratingnya sebesar 4 ke atas. Sudah target kita. Lalu di sini saya akan menjelaskan jadwal pelaksanaan proyek selama 10 bulan yang kita bagi menjadi 4 fase utama. Yang pertama itu ada fase planning dan desain. Yang mana ini tuh mencakup kegiatan seperti UI UX prototype dan juga spek teknis. Yang mana mungkin terlaksana dari bulan Januari, Februari, dan juga pada pertengahan bulan Maret. Lalu pada fase kedua yaitu development sprints, yang mana ini kita melakukan telemed modul dan edu modul dan juga booking engine. Jadi kita membuat modul-modul untuk aplikasinya sendiri, yang mana terlaksana dari bulan Maret sampai bulan Mei 2026. Lalu ada fase ketiga yaitu testing dan compliance, yaitu kita melakukan security audit, UAT, dan verifikasi. Ini dimulai dari bulan Juni sampai bulan Juli. Lalu ada fase terakhir yaitu fase keempat, launch and deployment, dari bulan Agustus sampai bulan Oktober, yang mana kita melakukan soft launch, marketing campaign, dan juga official public launch. Jadi kita di sini akan breakdown mengenai struktur tim proyek, yaitu kita menggunakan 12 orang profesional. Yang pertama saya sendiri sebagai project manager, risk dan budget. Lalu ada product owner. Di sini tugasnya sebagai vision dan roadmap. Lalu di bawahnya sendiri terdapat engineering kita. Yang pertama ada tech lead, pemimpinnya arsitek. Lalu ada dua back-end developer, satu front-end developer, satu mobile developer, dan juga satu DevOps. Lalu pada quality dan design kita menggunakan dua orang yaitu satu quality assurance engineer dan juga satu UI UX designer. Dan juga kita membutuhkan satu orang untuk healthcare compliance specialist yang mana digunakan untuk validasi medis dan juga regulasi data. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai kebutuhan anggaran dan alokasi dana. Yang mana sumber pendanaan kita sendiri ada terdapat dari tiga sumber. Yang pertama itu sumber dari investor seed funding sebesar 70%. Lalu strategic partner atau rumah sakit sebesar 20%. Dan juga dari pemerintah sebesar 10%. Dan pembagian-pembagiannya itu dari total budget kita sebanyak 1,8 miliar rupiah itu kita jika kita breakdown itu sebesar 63%-nya untuk sumber daya manusianya, yang mana untuk menggaji para karyawan dan juga tim-tim proyek. Lalu 20% untuk infrastruktur, 10% untuk marketing, dan 7% untuk kontingensi. Nah, di sini kita memberikan penawaran investasi atau seed funding yang mana kita butuhkan yaitu 70% dari total budget kita. Yaitu total budget kita adalah 1,8 miliar, jadi 70% dari 1,8 miliar yaitu 1,26 miliar atau 1.260.000.000. Dan di sini saya akan jelaskan mengenai termin pembayaran yang mana termin satu dari persiapan sampai Januari 2026 presentasinya sebesar 20% dengan nominal 252 juta dan milestone aktivitas kita ini yaitu tanda tangan kontrak. Lalu pada termin kedua pada Februari 2026 presentasinya sebesar 15%, nominalnya 189 juta yang mana milestone-nya sendiri adalah penyelesaian desain. Lalu pada termin ketiga Mei 2026 presentasinya sebesar 25%,
yang mana nominalnya itu 315 juta dan fitur milestone aktivitasnya sendiri yaitu fitur utama selesai. Lalu pada termin keempat, Agustus 2026, persentasenya sebesar 25% dengan nominal 315 juta, yang mana milestone-nya adalah produksinya ready dan siap diaudit. Lalu pada termin kelima, yang mana ini pembayaran terakhir pada November 2026, yang mana presentasinya sebesar 15% dengan nominal 189 juta, yang mana milestone-nya adalah ini sudah akan resmi diluncurkan, official launch, dan juga kita mendapatkan 25.000 pengguna. Dan mekanisme keamanan sendiri, dana akan disimpan di escrow account, laporan bulanan, dan akses dashboard real time. Lalu kini di sini ada mitra strategis dan juga manajemen arus kas. Jadi komitmen mitra rumah sakit melakukan investasi sebesar 360 juta dan juga ditambah dengan operational support. Lalu dari pemerintah dengan dana hibah sebesar 180 juta dan juga ditambah dengan dukungan regulasi. Lalu di sini ada strategi cash flow kita yang mana dari bulan 1 dan 2, yaitu melakukan likuiditas awal sebesar 450 juta dari gabungan sumber yang mana dari mitra rumah sakit, pemerintah, dan juga dana investasi. Lalu yang kedua, bulan ketiga sampai bulan 5, yaitu injeksi termin kedua untuk developer sprint. Dan bulan ke-6 sampai 10 yang terakhir yaitu untuk dukungan termin gabungan untuk akselerasi dan peluncuran. Memastikan likuiditas terjaga tanpa gap dan operasional selama 10 bulan. Lalu analisis dan mitigasi resiko. Resiko teknis yang pertama kompleksitas integrasi di pihak ketiga. Jadi kita melakukan solusi proof of concept atau POC dan juga agile metodologi. Lalu pada resiko bisnis, misalnya resikonya itu adopsi user rendah, solusi kita adalah riset pasar dan juga marketing via rumah sakit partner. Lalu risiko operasional, data breach atau keamanan, solusi dari kita adalah melakukan audit pihak ketiga, enkripsi dan juga asuransi. Lalu risiko jadwal, keterlambatan development, solusi buffer time sebesar 20% dan juga sprint review rutin. Lalu saya akan jelaskan tata kelola proyek dan pelaporan. Jadi kita eh, pada investor board meeting itu kita melakukan secara bulanan, melakukan review finansial dan juga strategis. Lalu laporan status mingguan melalui email dan juga internal sprint review. Dan juga melakukan real time monitoring. Jadi investor bisa melakukan akses pada dashboard proyek dan juga bank statement. Lalu quality assurance besar 99,5 time SLA dengan minim kurang dari 5 bugs dan juga 1.000 LOC. Dan kita benar-benar melakukan transparansi total pada pelaporan dan juga tata kelola proyek kita. Lalu untuk penutup dan langkah selanjutnya, jadi saya akan memberikan kesimpulan bahwa Medi Connect ini adalah peluang strategis untuk mentransformasi akses kesehatan Indonesia dengan tim berpengalaman untuk dukungan mitra kuat. Kami siap mengeksekusi pada Januari 2026. Jadi kami call to action untuk PT Sejahtera Digital Ventures untuk diskusi finalisasi perjanjian investasi. Mungkin sekian uh, proyek PPT penawaran dari kami. Kami harapkan kita bisa melakukan dapatkan deal dan untuk selanjutnya bisa hubungi kontak person yang sudah kami lampirkan. Mungkin sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.